yang ditaati, tetapi juga bisa juga bermakna teman karib. Ya, teman karib juga wali juga namanya. Karena orang yang namanya teman karib ya senantiasa saling beri masukan. Tidak pernah yang namanya teman karib itu bermusuhan, itu tidak. Jadi istilah al-wala ini sebenarnya istilah akidah, terminologi di dalam ilmu akidah. Al-wala. Kemudian siapa yang boleh kita jadikan sebagai al-wali? Ya. Kepada siapa kita loyal? Itu bahasa Qurannya begitu. Kepada siapa kita loyal? Allah Ta'ala menyebutkan hanya 3 yang boleh kita loyal. Di luar itu jangan. Yang pertama, loyal kepada Allah. Nah, itu ayatnya itu langsung kita masuk ke dalam ayatnya Pak itu ya. Itu tadi yang dibacakan 54 atau 55 tadi ya. Coba dicek lagi. Ini ayatnya ini 54 atau 55? Hah? 55 kan? Jadi yang baca tadi itu ayat berapa yang dibaca tadi? Loh kok beda dengan ini? Hah? Yang mana 54, yang mana 55 ini? Coba lihat 54. 54-nya kali saya ini ya. Salah ketik kali saya ini. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ayat berapa itu? 54. Berarti ini yang salah tulis nih. Ya. Artinya sesungguhnya yang boleh menjadi wali kamu, yang hanya boleh jadi wali kamu. Jadi jangan mengambil wali dari 3 ini. Pertama Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu? Yang menegakkan salat, membayar zakat, sembari tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, yang 3 golongan inilah, yang 3 unsur inilah yang boleh kita jadikan sebagai wali, penolong. Kepadanya kita minta perlindungan. Ya. Nah, sudah barang tentu aplikasi dari 3 ini kan berbeda. Kalau kepada Allah aplikasinya ya kita memang berserahnya kepada Allah. Itulah pengertian al-wala di situ. Ya. Keberpihakan kita kepada apa yang datang dari Allah Ta'ala. Berarti keberpihakan harus kepada Islam. Tidak boleh berpihak kepada di luar Islam. Menjadikan Islam sebagai ideologi. Jangan mengambil ideologi di luar Islam, karena itu tidak datang dari Allah. Itulah pengertian al-wala itu. Ya. Orang yang mengambil ideologi dalam hidupnya bukan dari apa yang Allah turunkan, berarti dia sudah menjadikan bukan Allah sebagai walinya. Ini pelan-pelan ini ya. Panasnya pelan-pelan nih. Kemudian begitu juga menjadikan Rasulullah sebagai wali. Apa artinya menjadi Rasulullah sebagai idolamu Rasulullah? Jadi yang kau ikuti dalam hidupmu ini adalah Nabi. Dalam bidang apa saja. Dalam ekonomi, jangan kamu mengikuti Adam Smith. Ikuti Rasulullah. Rasulullah sudah membangun ekonomi berdasarkan wahyu. Jangan kamu idolakan Darwin, karena Darwin itu idenya itu ide-ide yang merusak. Dan seterusnya, Sigmund Freud,
Ya, jangan kamu idolakan mereka itu. Idolakan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas datang membawa Islam, yang dititipi oleh Rasulullah SAW wahyu. Kenapa kamu menjadikan orang lain yang belum tentu benar sebagai idola kamu? Ini namanya berwali kepada Rasulullah. Dan kita kaum muslimin ini kalau sudah bicara al-wala, kita ini sudah berantakan rata-rata. Ya, dalam politik menjadikan Machiavelli sebagai idola. Yang penting kekuasaan. Ya, semua bidang ada idola-idola tertentu. Nah, makanya ini masalah akidah ini, al-wala wal bara ini masalah akidah. Ini bukan masalah fikih. Kalau masalah fikih masih boleh kita beda. Kalau akidah tidak boleh beda. Hitam putih. Ini benar, di luar ini pasti salah. Nah, kalau kita dalam soal fikih, ya berkunut, tidak berkunut, menjaharkan basmalah, tidak menjaharkan basmalah, menjaharkan amin, tidak menjaharkan amin, turun sholat tangan dulu, kaki dulu, itu masalah fikih. Tetapi ini tidak masalah fikih ini. Orang yang mengambil ideologi di luar apa yang Allah tetapkan, akidahnya sudah hancur-hancuran. Kemudian menjadikan al-mu'minun sebagai wali. Nah, yang aplikasinya sudah barang tentu dengan yang 1-2 tadi. Kamu harus berpihak kepada mukmin. Memilih pemimpin, jangan kamu tertarik kepada kafir dan munafik. Jangan kamu katakan, lebih bagus ini kan bersih ini, walaupun dia non muslim. Itu akidahmu udah rusak. Itu bukan masalah fikih. Tak bisa kamu bandingkan mukmin dengan orang non mukmin. Tak bisa. Itu salah perbandingannya. Keberpihakan harus kepada al-mu'minun. Karena ini masalah akidah, masalah ideologi ini. Jadi al-mu'minun yang boleh dijadikan sebagai wali adalah al-mu'minun. Jangan sampai kamu korbankan seorang mukmin dan kamu cari orang di luar kamu karena kepentingan pribadi kamu, kepentingan bisnis kamu, kepentingan politik kamu. Kamu berpihak kepada di luar orang mukminun. Itu adalah penyimpangan yang prinsip. Itu bukan penyimpangan ya furu'. Jadi landasannya apa? Ini dia. Allah dalam Al-Quran Karim mengatakan innama waliyukumullahu. Arti innama itu hanya saja yang boleh. Di luar itu tidak boleh. Ya, innama waliyukumullahu. Yang boleh menjadi wali kamu itu hanya Allah, hanya Rasulnya, walladzina amanu. Orang-orang beriman. Alladzina yuqimuna shalah. Siapa orang beriman itu? Ya, mereka yang menegakkan salat. Ya, mereka tegakkan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka bayar zakat. Wa hum raki'un. Sembari tunduk kepada Allah. Artinya ya mereka ini orang-orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, ya udah pasrah saja. Kalau ada yang boleh, ada yang tak boleh. Siapa yang tak boleh jadi wali? Ini jelas-jelas ini al-kafirun. Ya, al-kafirun itu siapa? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani.
Tidak boleh ini jadi wali. Jangan sampai kamu berpihak sama mereka ini, sebagus apapun mereka. Karena Allah sudah mengatakan. Nah, ini ayatnya nanti berikut ini. Nah, ya, nanti pelan-pelan dulu. Inilah ayat-ayatnya nanti nih. Kalau kita baca satu persatu, insyaallah gak ngantuk lah. Kemudian yang tak boleh jadi wali ini siapa? Al-musyrikun. Memang mereka ini dua-duanya kafir. Tetapi memang Allah juga yang membedakan. Ada beda antara musyrik dengan ahlul kitab. Kan di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Terus lanjutannya, Pak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir, siapa orang kafir itu? Dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tempatnya di dalam neraka jahannam. Fi nari jahannam. Itu dah ketentuan Allah. Ya. Orang-orang ahlul kitab yang hidup di zaman ini tidak mau memeluk Islam, itu tempatnya fi nari jahannam. Itu tidak ada undebatable. Itu sudah pasti. Jangan katakan bagaimana kalau sumbangannya pada kemanusiaan besar. Nih penemu listrik ini, Thomas Alva Edison. Wah, jasanya besar betul. Mati dia di dalam kekafirannya. Bagaimana nanti di akhirat? Orang mukmin gampang saja menjawabnya. Fi nari jahannam. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk manusia. Luar biasa kan? Ini firman Allah, bukan teori ini. Kalau teori masih bisa kita diskusi. Tetapi ini firman Allah. Jadi al-musyrikun, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina. Al-musyrikun itu siapa? Ya di luar yang dua itu. Bisa dia ateis sama sekali, yang tak percaya Tuhan. Kemudian Hindu, Buddha, ya, dan penganut-penganut agama lainnya. Ini disebut al-musyrikun, yang mereka ini dulu tidak pernah asal usulnya punya kitab. Nah, itu membedakannya. Dan mereka ini tidak percaya kepada hari akhir. Adapun ahlul kitab ini masih percaya kepada hari akhir. Ada namanya nanti hari kiamat. Mereka ini masih percaya nih. Ya, Yahudi Nasrani itu masih percaya. Tetapi tetap saja mereka disebut kafir karena mereka tidak mengikuti apa kata Allah. Allah mengirimkan nabi yang terakhir, tetapi mereka enggak mau ikut. Sebab itulah mereka disebut kafir. Ayat-ayat yang melarang loyal kepada orang kafir dan munafik. Nah, jadi ternyata loyal ini tidak boleh kepada dua golongan, kepada kafir dan munafik. Jadi bukan hanya kafir yang kita tidak boleh loyal, kepada munafik juga kita tidak boleh loyal. Bisa antum buka ayat-ayat ini, An-Nisa 141 dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. 141 ya. Alladzina yatarabbasuna bikum. An-Nisa ya. Alladzina yatarabbasuna bikum فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Ya, jadi yang jadi poin di sini akhir ayat itu walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Nah itu yang jadi perhatian kita di sini bagian terakhir yang barusan dibaca itu. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya apa? Allah Ta'ala sekali-kali tidak pernah menjadikan kepada orang kafir itu kesempatan untuk menguasai orang mukmin. Coba apa itu? Perhatikan ya. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan peluang kepada orang kafir untuk berkuasa di atas orang mukmin. Tidak boleh. Jadi jangan kamu kasih kesempatan berkuasa kepada orang kafir. Karena Allah sudah mengasih harga mati. Walan yaj'alallahu. Sekali-kali tidak Allah Ta'ala memberi jalan. Nah, coba tuh. Kalau Allah tidak memberi jalan, kenapa kamu pilih orang kafir? Kan logikanya begitu. Allah sudah tidak mau beri jalan. Tetapi kamu kasih jalan supaya dia berkuasa di atas orang mukmin. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Berarti kamu sudah durhaka kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia kamu, pemimpin. Jangan kamu jadikan orang kafir itu sebagai pemimpin kamu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kenapa? Kata Allah, apakah kamu mau memberi alasan kepada Allah untuk menyiksa kamu? Jadi resikonya tunggu saja siksa Allah kepada kamu, karena kamu sudah melampaui batas memberi peluang kekuasaan kepada orang kafir untuk menguasai kamu. Ya, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu mau memberi jalan kepada Allah untuk menghukum kamu seberat-beratnya? Ya. Nah, kemudian begitu juga Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian menjadikan sebagai wali, pemimpin, pengayom orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka satu sama lain bersekongkol. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka ia termasuk golongan mereka. Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Bahasanya jelas, ya, semua orang faham. Tetapi kenapa orang masih melangkahi ayat-ayat seperti ini dengan membanding-bandingkan? Tidak bisa dibandingkan dua yang berbeda secara diametral. Mukmin sama kafir tak bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan mukmin dengan mukmin. Masih ada sisi perbandingannya, mana yang lebih bagus. Kalau dua yang bertolak belakang tak bisa dibandingkan. Hai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu jadikan sebagai wali kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu satu sama lain bersekongkol. Jadi informasi seperti inilah menguji keimanan seseorang. Tidak sedikit orang muslim yang gak suka dengar ayat ini, Pak. Panas telinganya. Ya, kalau di dalam pengajian dia cepat-cepat kabur tuh. Karena panas telinganya. Ya. Ini ayat Allah. Ya, tidak bisa kita sembunyikan ini. Suka kamu atau tidak suka. Kalau sudah bicara ayat Allah, sami'na wa ata'na. Oh, Allah menghendaki begitu, ya udah. Tidak bisa. Oh, menurut saya tidak cocok itu. Kamu siapa? Kamu mau melawan perintah Allah? Nah, jadi ada memang sisi-sisi di mana kita boleh berbeda pendapat, tetapi ada sisi-sisi yang kalau sudah Allah mengatakan A, ya sudah A, sudah selesai. Ya, kita cuma ngikut aja udah. Pasti kalau Allah yang kita ikut, kita selamat. Ba'duhum awliya'u ba'din, mereka itu satu sama lain bersekongkol. Allah sudah bilang begitu. Memang betul di dunia ini Yahudi dan Nasrani itu satu link. Di mana ada di situ Nasrani, di situ Yahudi masuk. Ya, sejarah kita saja, Pak. Belanda membonceng siapa ke Indonesia? Bonceng Yahudi. Makanya ada sinagog di Indonesia ini dari dulu, dari zaman Belanda sudah ada sinagog. Kok bisa masuk sinagog kemari? Dari mana Yahudinya? Melalui Belanda. Karena di Belanda itu pengaruh Yahudi itu dahsyat sekali. Ya. Di Amsterdam itu, Bapak kalau melihat Amsterdam, simbol bintang David itu, yang segi 6 itu, di setiap pojok jalan boleh saya bilang ya. Dan memang ketentuan yang tak tertulis bahwa yang jadi gubernur di Amsterdam harus Yahudi. Jadi dua golongan ini tidak bisa pisah ini. Yahudi Nasrani itu tidak bisa pisah karena mereka satu link. Ba'duhum awliya'u ba'din. Lalu barang siapa yang menjadikan mereka ini sebagai pemimpin, wa may yatawallahum minkum. Barang siapa yang menjadikan mereka ini sebagai pemimpin, ia termasuk golongan mereka. Ini yang kita tidak berani itu loh. Ketika kita diposisikan Allah satu golongan dengan Yahudi dan Nasrani. Kira-kira ada yang berani itu? Kalau saya tak berani saya. Ya, karena tempat mereka di akhirat sudah tahu. Lalu kalau kita kata Allah satu golongan sama mereka, wah, berarti satu tempat kamu nanti di sana sama mereka. Oh, enggak mau saya. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak akan menunjuki kaum yang zalim. Nah, tadi ayat yang tadi itu ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai wali. Bahkan di sini sampai ke teman karib pun tak boleh, Pak. Teman karib tak boleh. Jadi bagaimana ini? Ya, hanya hubungan kemanusiaan.
teman karib, tidak boleh. Coba Bapak lihat nanti itu terjemahannya. Ya, coba lihat nanti. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman karib kamu, aulia, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Karena kalau kamu buat begitu, kamu ingin memberikan alasan kepada Allah untuk menghukum kamu seberat-beratnya. Nah, kita kembali kepada ayat yang tadi di atas sebelumnya. Kemudian surah Ali Imran tadi yang dibaca, ya, tadi yang dibaca waktu subuh itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Saya tidak tulis di sini. Kalau Bapak dengar tadi ayat itu yang dibacakan pada rakaat pertama itu, ya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang di luar kamu sebagai bitanah kamu. Bitanah itu kawan dekat. Ya, kawan dekat. Kawan akrabnya. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu jadikan bitanah. Bitanah itu ya bagaimana ya? Ya CS lah kata kita. Ya, jangan kamu jadikan orang-orang di luar kamu itu sebagai bitanah kamu. Bitanah itu kawan dekat, pemegang rahasia, kepala rumah tangga. Itu bitanah itu. Ya. Kepala rumah tangga itu bitanah itu. Jangan kamu jadikan orang-orang di luar kamu itu sebagai bitanah kamu. La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya menimpakan mudarat kepada kamu. Kenapa begini kita umat Islam ini? Yang pertama enggak ngerti Quran. Ini persoalan kita ini. Karena yang dibacakan kepada kita kan rata-rata aqimus shalah wa atuz zakah kutiba alaikumus shiyam. Betul enggak? Yang semua kita dari kecil sudah tahu itu. Nah, jadi ada informasi-informasi yang sangat mendasar, basic knowledge, tetapi tidak sampai kepada kaum muslimin. Inilah dia secara umum konsep al-wala wal bara. Ini hampir-hampir tidak sampai ini. Kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, naik haji, tetapi tidak disuruh, tidak dilarang untuk menjaga batas. Ya, untuk menjaga batas. Pada batas mana kamu berhenti, tidak boleh akrab. Sampai-sampai ke tingkat tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali. Nah, ini kebablasan. Segalanya boleh. Ya, sehingga tidak ada batas lagi. Bahkan sensitivitas pun hilang. Hilang sensitivitas. Ya, bisa saja dicari pembenarannya. Islam kan rahmatan lil alamin menurut versi kamu. Ya. Allah tetap menjelaskan ini. Kawan dekat, bitanah. Kalau baca, saya minta tolong dibaca terjemahannya itu. Tolong dibaca terjemahannya itu, Ali Imran itu, biar bapak-bapak sampai ke telinganya ini. Ya, saya merasa bersalah kalau tidak sampai ke kuping. Ini terjemahan ayat ini pun jadi. Terjemahannya aja lah, biar cepat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang tidak seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Coba Bapak pahami itu. Coba ulang Mas, coba ulang. Pelan-pelan bacanya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang tidak seagama sebagai teman kepercayaanmu. Nah, dengar kan? Itu kalam siapa itu? Kalam Allah itu. Bukan kalamnya Ustaz Daud, tidak. Lanjut.
karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu. Mereka, ini ada rahasia yang mereka tutupi. Tidak pernah mereka sampaikan, tetapi Allah membongkar lebih dulu. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Makanya kita itu tidak akan pernah dibiarkan bangkit. Ekonomi kita tidak akan pernah dibiarkan bangkit. Apa kata orang-orang pengamat ekonomi? Dulu waktu Krismon 98 itu, kalau Amerika itu mau menolong Indonesia, nggak sampai kena Krismon. Tapi memang sengaja dia apa? Sengaja dibiarin. Ya memang Allah juga bilang begitu. La ya'lunakum khamala. Mereka itu bagaimana tadi? Tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Waddu ma'anitum, bahkan mereka mau kamu itu ya celaka atau susah. Terus lanjutkan. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Lebih dahsyat lagi. Mereka mengharapkan kehancuranmu, Pak. Jangan bersangka baik sama mereka. Tak ada namanya negara sahabat. Sahabat dari mana? Kalau negara sahabat pasti dia menyelamatkan kamu. Dia akan bantu kamu. Tetapi dia sengaja dibiarinnya supaya hancur sekalian. Terus sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Dari mulut mereka sudah tampak kebencian. Di dalam hati mereka lebih parah lagi. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Dari mulut mereka itu telah tampak kebencian. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka jauh lebih lebih parah. Terus sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Begitulah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami kalau kamu mau mengerti. Ternyata kita bagaimana? Enggak mau mengerti. Saya berbaik sangka ayat-ayat ini belum sampai ke telinga kaum muslimin umumnya. Jadi enggak tahu, Pak. Ayat ini ada di dalam Al-Quran, tetapi tak tersampaikan. Karena mungkin kenapa tak tersampaikan? Kata orang, sensitif itu, itu Sarah itu. Kan begitu kan? Sarah. Wah, Ustadz kalau berani menyampaikan itu harus siap untuk dicap sebagai Ustadz garis keras. Kan gitu kan? Tidak siap. Ustadz tidak siap kalau disebut garis keras. Ya kita menyampaikan yang kalem-kalem sajalah. Pembersihan hati. Bagaimana supaya kita ini berbuat kebaikan pada orang, kepada semuanya, itu tidak salah. Tetapi Islam bukan itu saja, Pak. Ya, Islam bukan itu saja. Kalau itu saja yang kita besarkan, sementara ada yang lain-lain yang kita sembunyikan, ini berbahaya. Lanjut ayat berikutnya. Terjemahnya aja saja. Iya, terjemahin saja. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Berhenti lagi kita, Pak. Kalau kata orang Betawi, kasihan deh lu, kamu saja yang senang berempati sama mereka. Mereka nggak pernah suka sama kamu. Terus saya terjemahkan ke bahasa Betawinya begitulah. Kasihan deh lu, kamu aja yang punya perhatian sama mereka. Kita toleransi sebagai umat Islam, kita harus bertoleransi. Kamu bertoleransi, mereka tak pernah bertoleransi sama kamu. Silakan aja Bapak ngobrol sama orang-orang yang tinggal di Nias. Nias itu sebuah wilayah muslimnya minoritas, 5%. Kalau perlu nanti undang kemari ustadz yang dari Nias, biar tahu Bapak bagaimana orang-orang Nasrani itu menggencet kaum muslimin. Kalau sudah kaum muslim itu minoritas, ada bahasa toleransi,
Tidak. Tidak ada bahasa toleransi. Itu toleransi itu karena mereka minoritas, kamu mayoritas. Dia minta belas kasihan. Tetapi ketika dia mayoritas, mimpi kamu. Tidak ada yang namanya toleransi. Nah, jadi orang cerdas bagaimana? Masa mau ditipu orang cerdas? Orang cerdas tidak mau ditipu. Harus balance. Nah. Kamu juga beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka menyadari, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Bagaimana? Kok janggal rasanya bahasanya? Kamu juga beriman kepada semua kitab, pada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka menyadari, nggak ya, mungkin. Nggak mungkin menyadari. Menyendiri. Menyendiri. Ah. Afan Ustaz. Tetapi apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari mereka. Nah, itu namanya kebencian mereka. Kalau mereka berjumpa sama kamu, dia bilang apa? Oh, kita beriman. Itu namanya basa-basi, Pak. Semua orang kafir ketika berhadapan dengan kaum muslimin itu bahasanya bahasa diplomatis. Basa-basi. Itu jangan kamu percayai. Basa-basi itu dusta yang dikemas. Hakikatnya kalau mereka berpaling dari kamu, kalau kamu sudah pisah dengan mereka, addu alaikumul anamil. Maksudnya apa? Benci sekali mereka sama kamu itu. Dia gigit. Kalau bisa kubunuh kamu. Inilah hakikat. Kalau mau tahu hakikat apa yang ada di dalam hati orang-orang kafir itu, baca ayat ini. Addu alaikumul anamil. Addu alaikumul anamina minal ghaidh. Karena saking bencinya, marahnya kepada kamu. Lanjut. Mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakan, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Lalu Allah tidak mau kalah kan? Katakan ya Muhammad, ya matilah kamu dengan kebencianmu itu. Kami tidak akan terpengaruh dengan kebencianmu itu. Kami tahu rahasia kamu. Karena kami punya Al-Quran. Ya? Apa yang ada di dalam dadamu itu sudah diberitahu Allah kepada kami. Jadi ya hanya saja ya dalam hubungan kemanusiaan kita tidak boleh menzolimi orang. Kan begitu ya? Islam mengajarkan kita tidak boleh menzolimi orang. Tetapi ada hal-hal tertentu, kami tidak bisa bertoleransi. Soal kekuasaan tidak bertoleransi. Kepemimpinan tidak ada bagi-bagi kekuasaan. Karena memang Allah melarang kaum mukminin untuk memberi kekuasaan kepada mereka. Terus ini ayat ini sampai 3 ayat panjang-panjang. Betul-betul membeberkan rahasia mereka. Coba. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, pasti mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Dengar Pak. Kalau kamu bangkit, kalau kamu maju, mereka sedih. Kenapa bisa maju ya? Tetapi kalau kamu menderita, mereka senang. Wallah, luar biasa. Maunya 3 ayat ini, ya. Ini dari mulai 100 berapa tadi itu? Bitonah itu. Dari mulai ayat keberapa itu tadi? Dari ya ayyuhalladzina amanu itu. 118 ya. 118, 119, 120. Tolong Bapak baca. Ya,
Bahkan kalau perlu ini di-share kemana-mana ini, ya, lewat BBM, supaya kaum muslimin ini tahu. Nah, ayo tolong. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Jadi Allah menyuruh kita wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu bersabar dan bertakwa. Bersabar bukan berarti seperti yang Bapak pahami, ya udahlah, yang mau begitu bagaimana, bukan begitu. Itu sabar yang negatif itu. Sabar yang positif, berhati-hati, waspada, jangan mau jatuh dalam jebakan-jebakan mereka. Lanjut. Sungguh Allah Maha mengetahui segala yang mereka kerjakan. Iya. Terus. Ingatlah ketika kamu Muhammad berangkat pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang. Jadi inilah dia Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, surat Ali Imran ayat 118, 119, 120. Ya, ini penting sekali. Nah, jadi kembali kita kemari, ayat-ayat 141, 144, Al-Maidah 51, 57, Ali Imran 28, 118 dan seterusnya. Kemudian ada Al-Mumtahanah ayat 1, ayat 3, ayat 4. Kemudian ada larangan loyal kepada munafik. Ya, larangan loyal kepada kaum munafik. Kata Allah di dalam 138, 139 ini surat An-Nisa, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar kepada orang-orang munafik itu bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, kalau tadi itu yang pertama orang kafirun, sekarang ini munafiqun. Nah, siapa munafik? Mohon kalau bisa suaranya jangan dulu ada yang diskusi, sedikit lagi saya. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Siapa munafik? Itu jawabannya di 139. Dari 138 tadi Allah mengatakan beri kabar, betul enggak? Yang punya Android, betul Pak? Nah, beri kabar kepada orang-orang munafik bahwasanya untuk mereka azab yang pedih. Lalu 139-nya Allah memberikan gambaran siapa munafik itu. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Betul kan? Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya. Ini munafik, Pak. Yang berkoalisi dengan orang kafir itu munafik. Menurut bahasa Al-Quran. Yang memberikan kesempatan kepada orang kafir sampai orang kafir itu akhirnya berkuasa. Diberinya kesempatan. Ya. Diberinya kesempatan, peluang kepada orang kafir itu sehingga akhirnya orang kafir itu berkuasa. Ini namanya siapa? Munafik. Lalu kata Allah setelah itu, ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka ini ingin mencari kemuliaan dari orang-orang kafir itu? Wahai orang munafik, kamu mau mencari nama ya dari orang kafir itu, supaya kamu dibilang moderat, supaya kamu dibilang oh sangat toleran, oh inilah Islam yang benar itu, supaya dipuji-puji sama orang apa? Orang kafir. Dan memang betul kan, di dalam realita masyarakat Indonesia kan begini. Ada orang-orang yang memang menjual harga dirinya untuk dapat stempel. Oh, ini Islam modern nih. Oh, kalau yang ini tidak, ini garis keras nih. Nah, Allah bilang itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini, Pak, semuanya gambaran realita kita ini menjadi terang. Tahu kita mempetakannya itu. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka mau mencari kemuliaan
Artinya kamu mau dipuji-puji, mau disanjung-sanjung oleh orang kafir itu, tetapi kompensasinya kamu mengorbankan akidahmu. Fa innal izzata lillahi jami'an. Padahal sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah. Dari Allah itu kemuliaan seluruhnya. Kalau kamu di mata Allah mulia, biar di mata orang kafir kamu tidak mulia, itu tidak ada persoalan. Yang penting kamu cari kemuliaan itu dari Allah, bukan pujian-pujian dari orang di luar kamu. Nah, jadi inilah kira-kira larangan loyal kepada munafik. Nah, ini sudah analisa. Itu tadi ayat-ayat. Apa saja bentuk loyalitas kepada orang kafir ini? Bukan hanya ini Pak ya, ini hanya contoh-contoh saja. Menjadikan kafir sebagai rujukan, sumber dalam menata kehidupan. Sikit-sikit barat, sikit-sikit barat. Wah, itu kan tidak ada dikenal di dunia modern itu. Tujuan dia barat. Jadi menjadikan kafir ini sebagai rujukan. Jadi kalau mau tahu yang benar, ya lihat dulu apa yang terjadi di barat, di Amerika. Kalau itu terjadi, berarti bagus dong. Ya. Standar ukur dalam menilai segala sesuatu, kalau kata barat bagus, barat itu bagus. Kalau kata barat, oh itu tidak benar itu, maka barat itu dianggap tidak benar, salah. Jadi kiblat acuan pemikiran. Itu segala-galanya merefernya itu kepada mereka. Ya termasuklah masalah HAM. Apa pengertian HAM? Apa yang ada kata barat. Karena barat yang menawarkan konsep HAM ini. Kebebasan. Apa kata barat? Kebebasan. Freedom. Ya, sampai-sampai yang kita saksikan beberapa bulan yang lalu ya. Orang baca Quran dengan langgam ya, daerah la ilaha illallah. Nah, nanti Bapak tolong tonton rekaman saya di TV One hari Ahad pekan depan. Kalau jadi diputar sama mereka. Nah, ya. Tapi waktunya kurang pas terus terang. Jadi suruh saja pembantu di rumah merekamnya. Karena waktunya pas jam 7 malam. Ya Bapak kan di masjid. 10 malam terakhir lagi. Ya saya sudah komplain sih, tapi ya kata dia ini memang program TV, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi mungkin di YouTube pun nanti akan muncul itu kalau sudah ditayangkan. Ya. Nanti suruh direkam. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan lah itu jadi kebebasan. Nah, kebebasan inilah yang terus diusung oleh siapa? Kaum liberal. Kebebasan inilah inti ajaran kaum liberal itu. Bebas. Bebas berekspresi, bebas berpikir. Kemudian menjalin persahabatan. Nah, itu juga loyalitas. Kamu menjalin persahabatan dengan orang-orang yang Allah larang. Ya. Kalau dulu kita tahun-tahun 80-an, 90-an itu di paspor itu masih ada boleh bepergian seluruh dunia kecuali Israel. Betul kan? Nah, itu kemana itu sekarang? Sudah nggak ada kan? Nah, itu termasuk itu Pak, menjalin persahabatan. Dan upaya untuk menjalin persahabatan dengan Israel ini selama masa reformasi ini luar biasa. Ya, bisnis. Mungkin mereka yang belum berani ke tingkat apa? Diplomasi. Nah, belum berani. Nanti takut marah kaum muslimin. Tetapi bisnis di belakang layar berjalan. Mengangkat atau memilih sebagai pemimpin itu juga bentuk loyalitas. Tunduk dan patuh kepada kemauannya. Orang kafir. Nah, kamu tunduk kepada kemauannya. Ya, dia mau begini, kamu ikuti. Dia tidak mau begitu, kamu tinggalkan. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Ini juga ada surah Al-Mumtahinah. Ya, hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai teman karib. Masya Allah. Kamu berkasih sayang dengan mereka, padahal mereka telah ingkar kepada apa yang datang kepada kamu berupa kebenaran. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah sebagai Tuhan kalian. Janganlah kalian menyembunyikan kasih sayang kepada mereka. Coba, ya, garis bawah itu. Janganlah kalian menyembunyikan kasih sayang kepada mereka, padahal Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu terangkan. Nah, tadi ada al-wala, sekarang al-bara. Ya, sekarang al-bara. Tadi al-wala loyalitas, sekarang al-bara lawannya. Apa al-bara? Disloyalitas. Sikap berlepas tangan, ya, tidak memihak, bahkan sampai ke tingkat anti, memutus hubungan. Itu pengertian bara. Jadi kalau di satu sisi kita disuruh berwala kepada kaum mukminin, kita disuruh bara dari musuh-musuh kaum muslimin. Nah, implementasi al-wala wal bara. Loyal berpihak kepada Allah dan disloyal kepada musuh-musuh Allah. Loyal kepada tauhid, disloyal kepada syirik, khurafat dan seterusnya. Loyal kepada sunnah, disloyal kepada bid'ah. Loyal kepada syariat dan disloyal kepada hukum ciptaan manusia. Loyal kepada sistem Islam dan disloyal kepada sistem non-Islam, jahiliyah. Termasuklah diantaranya apa? Riba. Lalu Allah menerangkan di dalam Al-Quran, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka lebih sukai daripada hukum Allah, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin. Baik, sampai di sinilah dahulu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini sekedar sedikit perkenalan saya, bahwa saya ada mengelola, ya, tahfiz Quran dan hadis di Bulog, dan kebetulan saya membawa buku saya, karya saya yang baru terbit, apa dan bagaimana hadis Nabi, ada di beranda situ. Nanti saya serahkan ke DKM mengelolanya. Bagi yang ingin mempelajari hadis secara sistematis, dipersilakan. Pas 6:10 saya akhiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Daud Rashid MA. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi mengulang apa yang Pak Ustaz katakan tentang Al-Maidah 51 salah satunya, ya, sebagai rujukan kita untuk tidak memilih pimpinan kaum Yahudi, Kristen, kalau tidak kita termasuk di dalam golongannya. Saya pikir itu jelas, dan kita juga tidak ingin termasuk dalam golongannya. Tapi sekarang kan persoalannya adalah bahwa kita itu sebagai umat pasti sami'na wa ata'na, ya. Siapa yang mau untuk termasuk dalam golongan mereka? Jadi tausiah yang Pak Ustadz sampaikan itu memang seyogyanya lebih diarahkan kepada para calon-calon pimpinan kita atau para pemimpin-pemimpin kita daripada kepada para umat. Karena persoalannya di sana, bukan di umat. Kalau misalnya umat Islam, terutama pimpinan-pimpinan umat itu bisa bersatu, memberikan suri tauladan yang baik, amanah yang baik, tentu saja umat akan sami'na wa ata'na. Jadi kurang tepat kalau menurut saya sekarang ini, di mana umat sudah sangat terbuka sekali pengetahuannya, akses informasi begitu luas, kita masih dianggap sebagai pihak yang salah di dalam memilih pemimpin. Karena bukan persoalannya di umat, persoalannya adalah di pimpinan-pimpinan, terutama kalau mau konkretnya sebetulnya Pak Ustadz ini kan ke partai-partai Islam gitu Pak Ustadz. Jadi persoalan para ustadz, ulama, disitulah letaknya membuka hati mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Daud atas kajiannya pagi ini. Buat saya pribadi sangat bermanfaat dan banyak sekali ilmu yang saya dapat pagi ini. Ada pertanyaan saya yang ingin ajukan. Tadi malam sepulang tarawih saya menonton TV di Metro TV di programnya kalau saya tidak salah itu 360. Nah di situ yang sangat menarik dan saya rasa sangat relevan dengan kajian Ustadz pagi ini, yaitu salah satu acaranya itu ada pembahasan mengenai ada sekolah swasta di Medan, kalau tidak salah namanya Sekolah Sultan Iskandar Muda. Nah di sekolah itu mereka diajarkan untuk saling bertoleransi dalam arti semua agama, jadi dari TK, kalau saya tidak salah ingat itu sekolah dari TK sampai SMA, dan itu semua agama diakomodir. Jadi setiap mau memulai kegiatan itu 5 agama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu mereka harus berdoa bersama-sama. Dan yang sangat memprihatinkan buat saya di situ adalah satu bahwa kalau anak-anak TK itu seluruh anak diajarkan bagaimana berdoa secara Islam, bagaimana berdoa secara Buddha, bagaimana berdoa secara Hindu. Nah buat saya itu maksud saya sekolah seperti itu saya juga baru tahu. Alhamdulillah saya melihat program tersebut. Buat saya itu merusak akidah anak-anak kami yang sejak kecil dari umur yang sangat belia dari TK sudah diajarkan untuk bertoleransi dari hal yang sangat mendasar yaitu cara berdoa. Jadi saya mohon pencerahan dari Ustadz bagaimana kami dan namun yang sangat di kita ini kan sekolah itu sangat lalu ada juga program anak asuh di sekolah itu ditawarkan mereka harus silang. Jadi kalau orang Islam mau mengangkat anak asuh tidak boleh dari orang Islam, jadi harus dari orang non di luar Islam. Lalu juga sukunya, kalau orang Cina itu harus mengangkat anak asuh dari orang Batak atau dari orang Jawa. Kalau buat saya kalau masalah suku masih tidak terlalu bermasalah, cuma yang sangat bermasalah buat saya itu silang dari agama. Mohon pencerahan Ustadz mengenai hal ini, bagaimana kami bisa menyikapi hal tersebut, dan sekolah itu kayaknya sudah cukup lama dan namun nampaknya tidak terekspos, atau mungkin saya saja yang kurang informasi. Ya, baik. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dulu ya. Waktu kita mungkin bapak-bapak nanti entah ada kegiatan setelah ini. Terima kasih. Ini ajaran ini tidak hanya untuk pemimpin, Pak. Quran itu tidak membeda-bedakan pemimpin atau umat. Kalau dipikir-pikir, ya dua-duanya juga kena. Yang memilih pemimpin siapa? Kan umat. Nah, jadi tetap saja ajaran ini harus sampai ke semua. Pemimpin itu cermin dari umat, Pak. Ini adalah sebuah istilah yang sudah populer di kalangan para ulama. Jadi kalau kamu tahu bagaimana konsep berpikir umat, lihatlah pemimpinnya itu. Karena yang memilih pemimpin itu umatnya. Tidak akan mungkin naik seorang pemimpin kalau umatnya benar. Pemimpinnya begitu menunjukkan umatnya memang sudah rusak. Karena dia tidak punya parameter untuk memilih pemimpin. Nah, jadi justru ini harus disampaikan kepada umat ini. Supaya mereka ini punya wawasan. Kalau memilih itu ya begini. Jangan ukuran kamu itu sekuler. Yang penting bagus, bersih, itu dan segala macam. Yang harus jadi patokan kamu iman dulu. Iman. Tidak seiman itu sudah lewat itu. Sudah selesai itu. Nah, di antara orang beriman itu baru dipilih. Wah, ini lebih berkualitas. Nah, itu baru boleh dibandingkan. Tetapi jangan kamu bandingkan antara mukmin dengan orang luar mukmin, itu tidak sebanding. Ya. Kemudian yang kedua, feeling saya tidak nonton acara ibu itu. Feeling saya itu sekolahnya yang punya Metro TV itu. Betul? Ya udah, sudah terbaca, selesai.